mungkin 9 tahun yang lalu ya, kesalahan bangsa kita yang paling besar ini adalah kita mengangkat pemimpin kita, presiden kita, orang yang tidak jelas ijazahnya. Saya terbuka saja dan tidak jelas ijazahnya. Jadi ini sekarang kita menanggung akibatnya. Mantan komandan marinir, ya, 10 tahun Indonesia dipimpin oleh orang yang tak jelas pendidikannya. Pernyataan mantan komandan marinir ini apakah berarti menghina lambang negara? Ya, karena ini menyatakan Indonesia 10 tahun dipimpin oleh orang yang tak jelas pendidikannya. Yang mengatakan bahwa Jokowi itu ya ijazah UGM-nya juga palsu kan dia ngomong. Betul. Nah ini Pak Bambang bisa dengan adanya klarifikasi ini kan kalau mereka mau, kalau memang benar asli gitu Bapak bisa digugat sebagai penyebar fitnah. Ya bisa, tapi mana buktinya asli? Mereka kan cuma meyakini, bukan ini buktinya ijazah Jokowi palsu. Lah orang gila di jalan juga bisa, aku yakin ijazahnya Jokowi palsu, cebong-cebong yang nggak ngerti urusannya juga yakin. Gitu. Itu bahasanya meyakini, bukan bahasa hukum. Iya, dari rektor itu. Ya. Dan memang tidak disebutkan tadi intinya itu nick-nya itu nggak disebutkan. Karena begini, ada yang saya baca di Twitter sebenarnya itu kan bisa dicek di dikte ya. Kalau ketahuan nick-nya dimasukkan, daftar tidak nomor nick ini namanya Joko Widodo. Nah, jadi yang penting itu nick. Nah, itu nggak disebutkan di kontes itu nomor nick-nya. Heboh ini pemirsa, karena kemudian juga menyebar di jagat internet, hampir semua platform berita mengutip pernyataannya ini. Dan reaksi dari banyak netizen juga menunjukkan satu antusiasme. Jadi sekarang memang persoalannya cukup serius berkenaan dengan pendidikan orang yang memimpin Indonesia selama 10 tahun ini. Atau 9 tahun inilah ya. Dan komentarnya banyak banget ya. Tentang ini ya. Ini ada yang mengatakan fakta. Nah, itu adalah kenyataan ya. Dah tahu gitu kenapa diem baik. Dulu-dulu kemana? Jadi marinir ini juga dipersoalkan. Waktu masih aktif dulu kemana? Kok diem aja? Oh, kalau tidak menjadi aktif sebagai marinir, kalau dia bukan komandan, apalagi kelasnya belum sampai bintang 1, bintang 2 gitu, memang tidak ada yang bersuara. Justru setelah tidak menjadi marinir atau setelah menjadi mantan, inilah memang saatnya bersuara untuk menyatakan kebenaran nuraninya, ya. Nah, akhirnya memang dikatakan ketika mantan baru waras. Memang itu pemirsa. Kalau masih aktif, nggak boleh berkata-kata itu. Karena itu termasuk disiplin dari militer. Ya, tetapi apa yang dikatakan oleh marinir ini, ya diingatkan oleh pejabat anti kritik. Hati-hati Bapak, nanti Bapak dituduh menghina lambang negara, Bapak dilaporkan ke polisi, nanti di demo di berbagai kota kayak Rocky Gerung, nanti rumahnya digeruduk, ya, kemudian tangkap. Tetapi kalau namanya prajurit biasanya juga berani, karena biasanya yang demo-demo begini itu adalah para penjilat, ya, dan para pendemo Indomie, ya. Ya, ada yang komentar juga, mau jadi marinir aja harus jelas pendidikannya. Gak bisa abal-abal. Lah kok jadi, katakanlah jadi presiden gitu. Kok banyak sekali dipersoalkan ijazahnya. Dari SD, SMP, SMA atau SMPP, sampai di Gajah Mada. Itu kalau menurut versinya Bambang Tri, bisa dipersoalkan semua. Karena fotokopian semuanya itu, dan kalau dikonfirmasi dengan format ijazah, di masing-masing jenjang pendidikan itu, memang pemirsa, ya, kalau pemirsa ingin puas, tuh lihat itu Jokowi Undercover 2. Itu bisa dilihat tuh di internet. Itu memang disajikan banyak bagaimana format ijazah Jokowi itu dibanding dengan format ijazah pada masanya, itu memang banyak bedanya. Banyak banget bedanya. Dan ini kan memang artinya pengeluarannya ijazah-ijazah ini atau fotokopi ijazah ini kan memang pengeluaran khusus untuk satu orang, bisa jadi begitu, ya kan? Apalagi kalau yang keluar itu cuma fotokopinya, tidak ada yang keluar itu kecuali hitam putih.
Ya tidak ada yang warna asli. Bisa juga kan, memang masih aslinya itu kan Pak tidak hitam putih, tapi hitam putih. Dari ini tiba-tiba apa? Kebongkarlah dari kejanggalan-kejanggalan itu dan didorong, dipaksakan gitu loh. Dipaksa dengan tekanan politik ya, dibuka lah. Nah kalau ini masalahnya, sebenarnya masalahnya gampang Pak, nggak ribet, cuman dibikin lah. Orang bertanya terus dengan informasi yang dari keluarkan Barreskrim, orang bertanya kok begini nih, Kasmujo bertanya begini lagi. Kayaknya jadi bingung Pak, buat orang bingung, buat apa gitu loh. Yang tadinya begini udah 17 yang ngomong dia dosen pembimbing tiba-tiba dibuka, kan jadi pertanyaan Pak. Itu jadi pertanyaan masalahnya itu. Dan satu lagi Bahtiar, satu lagi, jangankan kita, Jokowi aja nggak percaya sama Barreskrim kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jokowi itu nggak percaya. Saya kasih bukti. Begini Pak. Enggak, saya kasih begini, Pak Laguna, ngapunten. Saya kasih Bang bukti ya buat pendukung Jokowi. silakan. Ya. Laguna, biar ngomong dulu, Bang Isni biar ngomong dulu dia. Ya, saya kasih bukti, silakan dibantah. Kalau Anda protes, Anda kalau tidak percaya Barreskrim, lalu bagaimana negara ini? Saya kembalikan kepada seorang Jokowi yang punya masalah dalam hal ini. Saya kasih satu bukti, kapan Jokowi itu tidak percaya sama Barreskrim. Yang pertama, Barreskrim bilang tahun 85. Itu satu hal pertama yang menyatakan bahwa Jokowi tidak percaya sama Barreskrim. Yang kedua, Barreskrim bilang bahwa Kasmujo itu pembimbing skripsinya Jokowi. Dibantah lagi sama Jokowi. Ya, bahwa memang Pak Kasmujo itu bukan pembimbing skripsi saya. Dia adalah pembimbing akademik saya. Dibantah lagi sama Pak Kasmujo. Karena Pak Kasmujo juga tidak percaya Barreskrim dan Jokowi. Saya bukan siapa-siapa dari mereka. Silakan dijawab Pak. Silakan kasih saya penjelasan. Rupanya ada Jokowi mengatakan dia tidak percaya dengan kabar Barreskrim. Percaya harusnya sama dong kata-katanya. Enggak, kutanya dulu sama Bang, ada enggak Jokowi itu mengatakan bahwasannya dia tidak percaya dengan kabar Barreskrim? Kalau dia percaya, harusnya dia sama Tiga dan Kasmujo juga. Tidak, makanya Tapi Anda sendiri sudah berbohong. Anda sudah berbohong. Jokowi tidak pernah berkata bahwa dia itu tidak percaya dengan kabar Barreskrim. Gimana? Dari mana saya berbohong? Makanya lah. Dari mana saya berbohong? Dari mana Anda saya mengatakan, berbohong? ada nggak Jokowi mengatakan bahwa dia tidak percaya dengan kabar Barreskrim? Nah, justru Anda mencoba membohongi orang banyak di sini, Pak. Ngaku-ngaku menjadi Ada calon nggak wakil tadi wali Anda kota. mengatakan bahwasannya Jokowi aja sudah tidak percaya dengan kabar Barreskrim? Ada nggak Jokowi mengatakan dia tidak percaya dengan kabar Barreskrim? Sebentar gini teman-teman. Nah, kalau dia percaya sama Barreskrim, Selalu akui dong. membuat asumsi Anda, pemikiran Anda, Loh, seakan-akan boleh. asumsi Ya, Anda itu memang. benar. Loh, memang saya Dengan asumsikan melihat dia tidak sebuah percaya Barreskrim. peristiwa Anda menginginkan asumsi seenak seudel Anda. Loh, Yang boleh selalu dong. berpikir negatif terhadap sesuatu Loh, tanpa Anda biasa, berpikir nggak positif. masalah. Lah, kalau memang bisa dipercaya, 83 ya 83, Kasmujo ya Kasmujo, nggak usah pelin. Iya, tapi tidak ada bahasa dari Jokowi mengatakan bahwa dia tidak percaya dengan kabar Barreskrim. Memang tidak ada. Ya bahasa udah, jadi tidak kenapa Anda percaya. mengatakan bahwa Jokowi dia tidak percaya dengan kabar Barreskrim? Dari mana? Itu asumsi Anda. Memang tidak ada bahasa tidak percaya. Tapi Makanya abang itu selalu berasumsi seingin seudel abang. Ini Loh, yang nggak harus masalah. abang rubah. Sebentar. Jokowi juga seudelnya sendiri kok. Sedikit. Jokowi juga seenak udelnya. Jangan karena kebencian Anda sama Loh, Jokowi kok ya kan. kebencian? Anda tidak berlaku adil terhadap dia sebagai manusia. Loh, sekarang Itu kalau saja yang Jokowi saya adil, ingatkan. oke. Sekarang kalau Jokowi berlaku adil, harusnya Barreskrim ngomong 83, dia ngomong 83. Ngapain dia mencela-menceli 85? Ngapain habis bilang dosen pembimbing akademi skripsi sekarang beda lagi? Loh, Aduh. gimana? Justru Anda di sini mencoba membohongi. Mencela-mencela. Bangga. Anda kepingin seorang Jokowi Skripsi. jujur ketika dia jujur Sudahlah, kepada Kay. kabar Sudahlah. Barreskrim. Anda bilang Sudahlah, mencela Kay. Kamu jangan mencoba membohongi Di publik, mana Pak. Anda? Kamu tidak pernah menjadi calon wakil wali kota. Kamu bohong di sini, disaksikan banyak orang kamu. Jadi Bangga. Mohon maaf nih, mau nanya nih Bangga. Kamu menjadi calon wakil wali kota, bohong kamu. Skripsi Jokowi ada kurang Kamu tanda ini. tangan pengesahan loh ya.
Dari dosen pembimbing nggak ada loh ya. Begini aja. Halo. Tidak ada Kok nggak ada kalimat Kamu bohong di sini kamu. Kalau nggak ada, Wakil wali kota itu kamu. bisa dikatakan skripsinya nggak sah. Ya, kalau nggak sah, itu artinya tidak bisa diwisuda. Seharusnya segitu, Bang. Ya, jangankan Ini yang- jangankan di wisuda, Mas Antara. Kalau tidak pernah melakukan skripsi, yudisium aja tidak dapat. Betul. Sidang skripsi nggak dapat, yudisium nggak Anda dapat. salah juga. Wisuda. di dalam skripsinya Udah, itu Kak. ada kalimat teknis. Udah kayak, bukan skripsi, udah tapi kayak. Kamu berkali-kali di Komal, kamu semakin menunjukkan bahwa kamu pembohong. Kamu pembohong kamu. Kamu bilang calon wakil wali Loh, kota. Anda yang pembohong. Partai mana? Anda aja pembohong. Anda Ayo, mengatakan partai bahwa mana? Jokowi itu Kalau kamu sekarang pernah menjadi calon wakil wali kota, mana surat Nggak, penjaringannya? aduh. Tunjukkan sini. Tunjukkan sini surat penjaringanmu. Anda jadi Kalau kamu pernah manusia. menjadi Jangan calon wakil wali menjelek-jelekan kota. saudara Jokowi dan juga Prabowo Gibran. Udah gak usah bahas Dengan Jokowi, kamu seasumsi- 11-12 sama Jokowi kamu. Kita bukan Kamu thinking 11-12 dalam memandang sama Jokowi pemerintahan kamu. ini. Ini Tidak kan pernah berdasar. berpikir positif thinking dalam apapun yang dilakukan oleh pemerintah. Bukan seperti Sudah, itu. nggak usah ngomong pemerintah. Kamu aja ngakuin dirimu aja pembohong. Kamu Bukan seperti kayak- itu. Kita kan ingin mencari Udah jelas berbohong tadi kok. Nuduh saya pembohong. kebenaran. Gimana? Berbohong kamu. Sekarang gini loh, Bang. Anda udah Mohon berbohong. Ayo, maaf. sekarang begini Jokowi sudah. itu apa? Case close Kita ya, mau- case close ya. Anda Kamu kalau katakan memang bahwa pernah Jokowi itu menjadi apa? calon wakil wali kota, Tidak percaya dengan kabar eskrim kap. bodoh amat mau percaya enggak sama kabar eskrim. Kalau kamu pernah menjadi calon wakil wali kota, Janganlah kasih tunjuk kita surat dengan penjaringanmu pemikiran-pemikiran mana. Anda, asumsi Anda. Kasih tunjuk surat penjaringanmu mana. Kasih tunjuk pengangkatan dari partai mana kamu. Aku ada begitu. Kasih tunjuk sekarang ya. Kasih tunjuk. Kamu diangkat dari partai mana, koalisi mana, surat penjaringanmu mana. Ayo kasih tunjuk. Kamu ngaku-ngaku calon wakil wali kota Medan. Permasalahan Bukan urusan Anda, bukan urusan Anda. Untuk apa Anda saya kasih sama Anda? Anda siapa? Anda Gini siapa? begini. Anda Lu siapa? kenapa? Kau minta-minta. Ya terserah. Mau aku siapa? Kamu kan ngaku-ngaku sendiri di Apa sini. Anda kau Siapa minta-minta berkas-berkas dokumen saya? Lu Untuk nggak apa ada Anda yang minta? minta. Untuk apa Kamu Anda minta? ngaku-ngaku kok. Kamu ngaku-ngaku nggak punya bukti kamu sekarang. Ayo. Buka aja kamu itu di ngaku-ngaku Google aja nama sekarang. saya tuh partai yang saya apa pun ada di situ. Iya mana buktinya? Nggak usah ngomong Pak. Kalau dokumen itu jangan narasi Pak. Kasih bukti Pak. Minta dokumen saya apa Anda? Itu urusan Anda, urusan saya. Kalau Anda mengatakan saya bohong, ternyata Anda yang pembohong. Ini Kalau loh, ngaku-ngaku Bang begini Rek, Pak ya. Kalau ngaku-ngaku orang pemerintah begini Pak, kasih tunjuk begini, nggak usah susah. Ini loh aku pakai baju kayak Aduh, gini. nggak perlu lah, nggak perlu kali, nggak perlu kan. Nah, itu tanda-tanda orang Nggak perlu, bohong. saya nggak butuh alamatmu, fotomu nggak ada, itu bukan urusanku. Ya sudah, berarti Anda memang pembohong. Kayak di mana-mana kok bohong kamu itu. Bang Gaek. Ah, Ya. Duh, kemana? dari tadi kita itu nggak pernah minta aku mendaftar begini begitu, aku nggak bilang kok, nggak nanya itu kok. Mau Enggak, kita nama- bahas ijazah. Tadi nyebutkan nama beliau Agus Supriyadi ya, kalau nggak salah ya. Agus Aryadi. Oh, Agus Supriyadi. Kepikiran tak- Agus Supriyadi. Tak konfirmasi, barusan tak konfirmasi dari PKB dan lain-lain. Nggak ada nama itu kok. Ngaku-ngaku. Dikira jaringanku cuma di Jawa Aku Timur. pikir Agus Supriyadi, staf susah kasar. Sorry, Alhamdulillah tadi itu saya menyampaikan gini, bahwa emang dalam kebenaran itu harusnya kan tunggal. Apakah dalam hal ini Bareskrim kebenarannya tunggal? Kan nggak bisa kita uji Pak. Apakah selama ini Bareskrim atau dalam penyelidikan sampai tahapan penyidikan itu pernah tidak salah? Banyak kok kasus yang Bareskrim salah sampai di pengadilan kalah, banyak kok. Maka dari itu kebenaran yang disampaikan Bareskrim itu belum tentu tunggal. Bisa kita uji. Kalau menentukan benar dan tidaknya di pengadilan. Ini kan konyol orang kalau mempercayai. Kita percaya dengan Bareskrim loh. Bareskrim percaya dengan Bareskrimnya Pak. Tapi kajian analisisnya kan belum tentu benar tunggal. Nah di situ ada penyampaian bahwa dokumen yang diuji forensik itu identik, bukan otentik. Ini kan penafsiran ahli bahasa juga bisa menerjemahkan loh. Identik dan otentik ini berbeda.
Kalau alat ujinya itu fotokopi ya identik dengan hasil yang diuji fotokopi tadi. Tapi kalau otentik berarti asli ijazah yang diuji di situ. Betul. Maka dari itu Autentik Baris namanya, kan belum tentu autentik itu benar. asli, betul. Nah, kebenaran Begini itu Bang, harus Begini tunggal Bang, gitu loh. begini Bang. Ya. Identik, kalau identik yang dipakai untuk pembanding adalah palsu juga macam mana Bang? Dan identik itu harus ada persentasenya. 100% kakak mungkin karena fotonya udah jelas berbeda gitu loh. Ini kan sederhana Jadi, persoalan. iya sangat sederhana sebenarnya Bang, sangat Oke, sederhana. satu sisi yang mengatakan Pak, hasil, yang namanya dokumen itu ya. apakah Sekarang sisi lain usah nggak boleh dengan mengatakan ini ya. palsu gitu loh. Boleh aja. Kenapa nggak boleh? Sekarang tidak perlu Roy Suryo. Sekarang ini makin meruncing ya. Tidak perlu Roy Suryo, tidak perlu Tifa, tidak perlu Rismon. Pernyataan dari UGM itu sudah sangat bertentangan dengan dokumen yang dipajang oleh host ini. Sangat bertentangan. Satu hal yang sangat bertentangan. Bagaimana di track record jejak digital dan historical sebuah lembaga dengan nama UGM itu menyatakan di kearsipan bahwa SK pengangkatan Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro itu adalah dekan UGM mulai tahun 79 sampai 86. Lah sedangkan ijazah ini dekannya adalah Sunardi. Silakan Jokowi membantah pernyataan UGM secara administratif. Itu sudah cukup Pak untuk membatalkan itu semua. Tidak perlu Pengadilan Negeri Solo, Sleman. Sekarang PR-nya Jokowi bagaimana dia membantah data administratif UGM. Bahwa dekan itu bukan Sunardi seperti yang ada di ijazah dia. Oh, itu udah dirubah yang bahasa Indonesianya loh Bang sama UGM Bang. Nah, tapi ketinggalan di bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggrisnya betul. Makanya. Dan di situ ada SK yang terpampang. Itu silakan dibantah sendiri antara UGM atau oknum UGM Jokowi dengan pernyataan dari administrasi secara jejak digital oleh lembaga itu sendiri. Jadi sebenarnya oknum dan Jokowi ini harus melawan lembaga yang namanya UGM. Untuk apa? Untuk melawan keabsahan itu. Itu aja sudah titiknya. Satu itu aja. Jangankan pas Kasmujo Pak. Kasmujo udah lewat. Nggak bakal kena apa-apa Pak Kasmujo. Nah, kayaknya korban aja Pak Kasmujo itu Bang. Kasmujo itu hanya korban video 2017. Iya. Kasmujo itu hanya korban video 2017. Itu remeh-temeh itu. Itu loh, stempel dekan itu loh, dan bermatre itu loh. Matre ini kan, mungkin Pak Laguna sangat tahu kekuatan matre itu sampai di mana. Apalagi kelasnya ijazah berperkara seperti ini. Itu loh. Saya, sorry ya teman-teman, saya sebenarnya tadi cuman guyon-guyon aja dari awal. Tapi ketika ada satu bahasa ngaku calon wakil wali kota, tak kejar sampai ke DPP barusan. Jaringan kita ini nasional, Pak. Ngaku-ngaku calon wakil wali kota. Saya tanya, eranya siapa, pimpinan siapa 2005? Dia diangkat dari partai mana? Wali kotanya siapa? Nggak ada. Aku kok disuruh googling Agus Aryadi. Ngapain, Pak? Ya langsung tak rujuki ke orangnya. Makanya tak tanya dokumen dia di penjaringan mana. Kalau ngaku-ngaku, tunjukkan. Supaya apa? Tak screenshot. Tak screenshot, tak bantahkan lagi ke sana. Ini loh, dia punya bukti. Biar ada klarifikasi. Namanya verifikasi dari yang bersangkutan. Nah, sama. Proses peradilan ini sebenarnya kan hanya memverifikasi toh, Pak Tiar. Kan hanya